Salam sejahtera bagi kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami rindu dilawat oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk memahami firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, sebab kami semua mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 19. Dan renungan pagi ini saya beri tema rasa cukup. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apakah ada orang yang tidak membutuhkan uang? Tentu semua orang butuh uang, karena memang uang adalah alat transaksi bagi segala kebutuhan kita. Jadi salahkah kita menggunakan uang? Tentu tidak. Namun mengapa Paulus menasihati Timotius untuk hidup sederhana? Apakah Paulus sebagai hamba Tuhan harus hidup miskin? Menderita? Tidak boleh kaya? Tidak boleh pegang uang? Tentu maksud Paulus tidak demikian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata ada latar belakang, ada background yang membuat Paulus mengatakan demikian, menasihati Timotius untuk hidup sederhana. Karena di jemaat Efesus pada masa itu ada banyak para pelayan, hamba Tuhan, atau pengajar sesat yang memutar balik firman Tuhan demi uang. Ada banyak para pelayan dengan motivasi materialistis. Pelayanan dianggap sebagai sumber uang untuk mencari keuntungan. Gereja dipenuhi dengan ambisi dan kepentingan duniawi mereka. Dan Paulus sangat membenci hal ini, sebagaimana dikatakan dalam ayat 3 sampai dengan 5. Bahkan Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengajarkan dan menasehati jemaat, berhati-hati akan hal ini. Mari kita akan lihat, atau akan saya bacakan di ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-5, sebagaimana yang dikatakan di atas. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlaga tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah masalah yang ada di jemaat Efesus pada masa itu. Bagaimana sekarang di zaman ini? Apakah hal itu sudah sirna, sudah hilang di zaman ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, zaman ini tidak beda jauh dengan yang terjadi di jemaat Efesus. Banyak hamba Tuhan yang menjadikan gereja sebagai sumber uang, menjadi keuntungan pribadi. Motivasinya uang, uang, uang.
sekalipun tidak semuanya. Ya, saya katakan banyak di antaranya. Jadi sekali lagi bahwa yang jadi masalah bukan soal uangnya, tetapi sifat cinta akan uang. Sifat cinta akan uang inilah akar dari segala kejahatan. Dari mana hal itu bisa muncul? Atau apa penyebabnya sehingga orang cinta akan uang? Sekali lagi tadi ya, materialistis. Gaya hidup hedonisme itu salah satunya. Inilah yang membuat orang cinta akan uang. Menginginkan kekayaan yang berlebih-lebihan, menumpuk kekayaan sebagaimana yang mereka inginkan. Banyak keinginan yang berlebihan, besar pasak daripada tiang. Melalui hal inilah banyak anak Tuhan yang memburu uang dengan cara apapun, sehingga hidupnya menyimpang dari imannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, cinta uang itu seperti minum air laut, makin banyak makin haus. Jadi, dosa apakah yang tidak menyedot manusia oleh karena cinta uang? Itu sebabnya dengan keras Paulus mengatakan di ayat 9 dan 10 tadi, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka oleh karena banyaknya keinginan, sehingga orang memburu uang dengan cara yang tidak sepatutnya. Untuk itulah maka Paulus menasihatkan dan mengingatkan Paulus, dan untuk disampaikannya kepada jemaat. Nasihat Paulus yaitu ada di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke 9 dikatakannya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ya, jadi Paulus mengatakan bahwa ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Rasa cukup itu bagaimana? Rasa cukup adalah adanya suatu kepuasan batiniah yang membuat kita tetap sejahtera dalam situasi dan kondisi apapun. Hanya bersandar kepada Allah, dan Allah itu sudah cukup adanya. Inilah yang membuat orang punya rasa cukup. Hal ini terjadi oleh karena apa? Sekali lagi, karena mereka merasakan bahwa Tuhanlah penolongnya yang akan mencukupi kebutuhannya, sehingga rasa cukup itu ada. Oleh karena rasa cukup itu ada, sehingga ibadah kita menjadi kesukaan. Ibadah kita menjadi keuntungan yang besar, karena ibadah mengandung janji baik sekarang maupun yang akan datang. Demikianlah kita tidak memburu uang. Oleh karena apa? Oleh karena rasa cukup tadi. Kita tidak menyiksa diri dengan berbagai-bagai keinginan dan masalah yang banyak. Oleh karena apa? Kita sudah merasa cukup. Untuk itu Paulus katakan di ayat 17 sampai dengan 19, bagaimana seharusnya kita menyikapi hidup ini. Paulus katakan di ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita semua diperlengkapi oleh rasa cukup dalam diri kita, yaitu tentunya dengan mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya bahwa segala sesuatu akan dicukupkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan sempurna. Rasa cukup itulah yang membuat ibadah kita menjadi kesukaan yang besar, menjadi keuntungan yang besar dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah rasa cukup itu ada pada kami, dalam hidup kami, sehingga kami menikmati ibadah dengan Tuhan menjadi satu keuntungan yang besar, menjadi satu sukacita yang besar karena kami bertemu dengan Tuhan. Cukuplah bagi kami bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.